Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di WI Channel. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja dan sehat selalu. Nah, kali ini WI Channel akan membuat playlist atau segmen baru, yaitu Belajar Dasar Photoshop. Kita akan memulai perjalanan kita dalam dunia desain grafis dengan menggunakan software yang sangat populer, yaitu ada Photoshop. Nah, sama seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo yuk kita sama-sama kenalan dulu nih sama aplikasi yang satu ini, yaitu aplikasi Adobe Photoshop. Jadi kita akan kenalan sama Photoshop. Sebelum kita mulai mempelajari praktek, memahami tools apa saja yang ada di Photoshop, atau bahkan membuat desain di aplikasi Photoshop, jadi mari kita kenali terlebih dahulu apa itu Photoshop. Jadi Photoshop adalah software pengolah gambar yang sangat powerful dan serbaguna. Dengan Photoshop, Anda bisa melakukan berbagai macam manipulasi gambar, mulai dari editing sederhana hingga pembuatan desain yang kompleks. Nah, setelah mengenal secara singkat apa itu Photoshop, selanjutnya kita pahami dulu nih sejarah singkat dari Photoshop. Jadi, Photoshop pertama kali diperkenalkan oleh Adobe Systems pada tahun 1988. Awalnya, Photoshop dirancang untuk keperluan editing foto profesional. Namun, seiring waktu, Photoshop berkembang menjadi alat desain grafis yang sangat penting di industri kreatif. Jadi itulah teman-teman, kita sudah kenalan secara singkat pengertian Photoshop, juga tentang sejarah singkat Photoshop. Nah, berikutnya mungkin muncul pertanyaan, mengapa Photoshop penting dalam desain grafis? Jadi jawabannya teman-teman, mengapa kita harus belajar Photoshop? Karena Photoshop adalah standar industri dalam desain grafis. Banyak pekerjaan dalam dunia desain, dari desain web hingga desain print, memerlukan keterampilan dalam menggunakan Photoshop. Dengan menguasai Photoshop, Anda akan memiliki kemampuan untuk menciptakan desain yang menarik dan juga profesional tentunya. Oke, sekarang karena ini kita masih di tahapan pengenalan, saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih interface atau antarmuka, atau bisa kita sebut tampilan dari Photoshop ini. Oke, sekarang saya akan ajak kalian ke monitor. Oke, sekarang kita sudah ada di monitor, teman-teman. Nah, di sini untuk icon Photoshop itu ditandai dengan icon berwarna biru tua seperti ini, teman-teman, disertai dengan adanya tulisan PS seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop dengan versi 2024. Untuk membukanya, teman-teman bisa langsung double klik nih apabila ada di desktop. Desktop itu adalah layar utama atau layar awal dari PC atau laptop, teman-teman. Jadi langsung aja di double klik, itu bisa kebuka ya. Nah, apabila di desktop itu tidak ada, teman-teman bisa ke start menu. Teman-teman bisa cari tuh di search di sini, ketikan Adobe Photoshop. Nah, seperti ini. Langsung aja sekali klik, nanti aplikasinya akan kebuka. Nah, karena di laptop saya ini aplikasi Photoshopnya ada ikonnya di desktop, jadi langsung aja saya double klik di sini. Oke, jadi di sini aplikasi Adobe Photoshop di laptop saya sudah terbuka, teman-teman. Jadi ini adalah interface atau tampilan awalnya. Di sini ada menu utama, mulai dari File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, View, Plugins, Windows, kemudian Help. Jadi ini adalah menu utama yang terdapat pada interface atau tampilan awal dari Photoshop ketika dibuka. Dan di sini ada tulisan Welcome to Photoshop. Oke, jadi di sini ucapan selamat datang dari Photoshop ya. Selamat datang di Photoshop. Kemudian di sini ada New File button atau tombol New File, kemudian Open button atau tombol Open. Kemudian di sini ada juga tombol Home. Oke, jadi di sini memiliki fungsinya masing-masing, teman-teman. Nah, di sini juga ada Recent. Nah, Recent ini untuk menampilkan beberapa desain kita yang sudah pernah dibuat sebelumnya, seperti yang ada di laptop saya ini, teman-teman. Jadi ini menampilkan
beberapa desain yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, new file ini digunakan untuk membuat dokumen baru atau kanvas baru di Photoshop kita, teman-teman. Kemudian open ini adalah untuk membuka gambar yang belum diedit juga bisa, yang sudah pernah diedit juga bisa, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk pengenalan singkat kali ini kita akan pelajari sedikit interface-nya dulu di sini teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut untuk bagaimana sih membuat dokumen baru atau kanvas baru di Photoshop. Jadi teman-teman, Photoshop ini sebelum kita mendesain suatu karya, tentunya kita harus memiliki kanvas dulu. Kanvas kalau di dunia lukis itu bisa dikatakan adalah kertas tempat kita melukisnya teman-teman, atau media untuk kita melukiskan seni atau gambar yang akan kita buat. Nah, jadi caranya untuk di Photoshop, kalau di Photoshop 2024 ini teman-teman, kita bisa klik new file yang ada di sini. Nah, bisa juga kita klik file, kemudian klik new di sini, atau juga kita bisa tekan shortcut Ctrl N di keyboard untuk membuat dokumen baru atau kanvas barunya teman-teman. Nah, setelah tampilan atau interface yang seperti ini teman-teman, kita bisa buat nih, misalnya kita akan mendesain apa ya? Mendesain poster misalnya, tapi posternya dengan ukuran yang tidak terlalu besar, misalnya ukurannya F4 aja teman-teman. Jadi di sini ada kolom width dan kolom height. Nah, setelah kita buat namanya tadi, di sini ada preset details ya. Di sini kita buat nama filenya, kemudian di sini kita akan buat ukuran untuk width dan height-nya. Nah, width ini adalah lebar teman-teman, sedangkan height adalah tinggi. Kemudian di sini kita tentukan dulu nih satuan atau satuan ukurannya. Di sini ada pixel, inches, centimeter, millimeter, points, dan pitches. Nah, di sini kalau saya sendiri saya biasanya menggunakan centimeters atau millimeters. Nah, untuk membuat kanvas dengan desain poster, di sini saya memilih centimeter teman-teman. Dengan ukuran width-nya 21,5 karena ini ukuran F4 ya teman-teman. Kemudian kita buat height-nya atau tingginya itu 33 teman-teman. Oke, jadi 21,5 cm kemudian kali 33 cm. Nah, untuk resolution-nya di sini menyesuaikan teman-teman ya. Kalau mau di sini kalau mau resolusinya sangat bagus, teman-teman bisa buat dengan angka yang besar, misalnya di 500 pixel per inci, atau lebih lagi juga bisa, tetapi juga harus memperhatikan spesifikasi komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Nah, untuk di laptop saya ini, saya masih bisa aman menggunakan 300 pixel per inci, karena ketika mendesain nanti tidak terlalu nge-lag atau berat teman-teman. Atau teman-teman bisa mulai di ukuran 72 pixel per inci, atau bisa juga 100 pixel per inci. Tapi disarankan jangan di bawah 72 teman-teman ya, karena itu bisa membuat desain teman-teman tidak bagus atau tidak tajam gambarnya, atau bisa dikatakan kualitasnya burik lah teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, di sini saya buat 300 pixel per inci. Kemudian di color mode-nya, di sini kita akan lihat color mode-nya ada bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, kemudian lab color. Nah, untuk desain di sini kita akan berfokus pada RGB color dan CMYK color. Nah, RGB ini adalah kependekan dari red, green, blue teman-teman, yaitu color mode yang diperuntukkan untuk desain yang nantinya akan dipost ke sosial media atau ditampilkan di layar laptop atau layar handphone teman-teman. Kemudian di sini ada CMYK color teman-teman. CMYK color merupakan kependekan dari cyan, magenta, yellow, dan black, atau color mode yang biasa digunakan pada mesin cetak seperti printer dan alat-alat cetak lainnya teman-teman. Jadi itu artinya CMYK color diperuntukkan untuk color mode desain yang sifatnya akan dicetak. Tetapi karena perkembangan teknologi, sekarang mesin cetak pun sudah bisa menyesuaikan RGB color untuk bisa tetap bagus apabila dicetak nantinya teman-teman. Jadi di sini kita akan pilih RGB color aja agar bisa tetap bagus ketika di-upload ke sosial media, ditampilkan di layar laptop, komputer, atau juga di handphone.
dan juga tetap bagus ketika dicetak nantinya, kita pilih aja RGB color teman-teman. Oke, dengan bitnya 16 bit aja yang sedang ya, jadi 8 bit ini akan lebih turun lagi bitnya. Ini juga berpengaruh di kualitas desain kita teman-teman. Kalau 32 bit juga bisa berpengaruh semakin tinggi, artinya nanti ketika proses desain akan bisa menyebabkan lag atau berat pada proses desainnya. Tapi apabila komputer teman-teman atau laptop teman-teman dirasa cukup mumpuni untuk desain grafis dengan bit yang lebih tinggi, teman-teman bisa gunakan 32 bit. Oke, seperti itu. Jadi di sini saya pilih 16 bit aja, yang sedang-sedang aja. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Di sini background kontennya, background konten ini akan menjadi background dari kanvas atau dokumen kita nantinya. Di sini saya pilih umumnya karena kita biasanya menggunakan kertas berwarna putih ya. Jadi di sini saya pilih putih aja atau white di sini teman-teman. Setelah kita mengaturnya hingga background konten, nah selanjutnya yang lainnya biarkan aja default, kemudian langsung kita klik create. Oke, seperti itu ya. Jadi ini hasilnya untuk kanvas atau dokumen baru kita dengan ukuran F4. Jadi dengan nama poster, dan ini ukurannya F4 teman-teman. Untuk width atau lebarnya 21,5 cm dan untuk height-nya 33 cm. Oke. Nah, karena ini sifatnya masih pengenalan, jadi kita sampai di sini dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai dan sudah menyelesaikan membuat kanvas baru atau dokumen baru di Photoshop. Nah, ketika teman-teman melihat interface atau antarmuka dari aplikasi Photoshop, wow, tampak begitu menyeramkan. Jangan khawatir teman-teman, nanti saya akan coba jelaskan secara perlahan, secara mendasar agar teman-teman bisa mengerti tentang Photoshop ini. Jadi jangan khawatir dan jangan takut ya teman-teman. Nah, jadi untuk video kali ini kita sampai sini dulu. Next kita akan bahas lebih lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa panel-panel utama yang ada di Photoshop, mulai dari panel tools, kemudian di sini ada panel layers, properties, color, dan beberapa panel runutannya juga. Nah, itu kita akan bahas secara lebih dalam lagi di next kesempatan. Nanti kalau videonya sudah rilis, kalian bisa tonton pada link di atas. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk subscribe WA channel dan pantengin terus, tunggu terus video-video terbaru di playlist Belajar Dasar Photoshop. Demikian dulu untuk video kali ini dan pembahasan kali ini. Sampai jumpa di next kesempatan. Sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.